Perkenalkan, nama saya Nancy Brigita Runtuh dengan NIM 196065, mahasiswa aktif Universitas Negeri Manado, Fakultas Ilmu Sosial, Program Studi Pendidikan Sosiologi, semester 3, kelas B. Dalam video kali ini, saya akan membahas subpokok pembahasan paradigma ilmu sosial. Paradigma ilmu sosial menurut George Richard menulis secara spesifik paradigma-paradigma yang ada dalam sosiologi. Richard memaparkan 3 paradigma sosiologi dalam ilmu sosial, yakni paradigma fakta sosial, paradigma definisi sosial, dan paradigma perilaku sosial. Istilah paradigma awal mula diperkenalkan oleh Thomas Kuhn dalam karyanya yaitu The Structure of the Scientific Revolution. Paradigma ilmu sosial merupakan cara pandang dalam melihat persoalan atau fenomena sosial. Fenomena sosial diartikan sebagai gejala-gejala atau peristiwa yang terjadi dan dapat diamati dalam kehidupan sosial. Kembali kepada paradigma ilmu sosial, di mana Richard membagi 3 pokok paradigma. Yang pertama, paradigma fakta sosial. Menurut Emil Durkheim, fakta sosial tidak dapat dipelajari melalui introspeksi. Fakta sosial harus diteliti di dalam dunia nyata, sebagaimana orang mencari barang sesuatu lainnya. Fakta sosial terdiri atas kelompok, kesatuan masyarakat tertentu, sistem sosial, posisi, peranan, dan nilai-nilai keluarga dan pemerintahan. Dalam paradigma fakta sosial ada 4 teori. Yang pertama, struktural fungsional. Menurut teori struktural fungsional, masyarakat sebagai suatu sistem memiliki struktur yang terdiri dari banyak lembaga, di mana masing-masing lembaga memiliki fungsi sendiri-sendiri. Struktur dan fungsi yang kian kompleks titiannya yang berbeda-beda pada setiap masyarakat, baik masyarakat modern maupun masyarakat primitif. Pemikiran struktur fungsional sangat dipengaruhi oleh pemikiran biologis, yaitu menganggap masyarakat sebagai organisme biologis, yaitu terdiri dari organ-organ yang saling ketergantungan. Ketergantungan tersebut merupakan hasil atau konsekuensi agar organisme tersebut dapat tetap bertahan hidup, sama halnya dengan pendekatan lainnya. Pendekatan struktur fungsional ini juga bertujuan untuk mencapai keteraturan sosial. Teori yang kedua adalah teori konflik. Teori konflik dibangun dalam rangka untuk menentang secara langsung terhadap teori struktural fungsional. Teori konflik bertentangan dengan proposisi yang dikemukakan oleh penganut teori struktural fungsional. Menurut Dan Herop, kekuasaan dan wewenang senantiasa menempatkan individu pada posisi atas dan bawah. Dalam setiap struktur, wewenang itu adalah sah, maka setiap individu yang tidak tunduk terhadap wewenang akan terkena sanksi. Teori yang ketiga adalah teori sistem. Teori sistem diperkenalkan oleh George Richard pada paradigma fakta sosial. Maksudnya adalah penggunaan teori ini difokuskan pada masalah-masalah sosial yang berkaitan dengan nilai-nilai institusi atau pranata-pranata sosial yang mengatur dan menyelenggarakan eksistensi kehidupan masyarakat,
Sistem sendiri merupakan satu kesatuan dari elemen-elemen fungsi yang beragam, saling berhubungan, dan membentuk pola yang mapan. Hubungan antar elemen-elemen sosial tersebut adalah hubungan timbal balik atau dikenal dengan hubungan dua arah. Teori yang keempat adalah teori sosiologi makro. Teori sosiologi makro yaitu teori yang difokuskan pada analisis proses sosial berskala besar dan jangka panjang meliputi tentang evoluisme, teori sistem, konflik, perubahan sosial, dan struktur. Paradigma definisi sosial. Menurut Max Weber, paradigma definisi sosial lahir sebagai respon atas paradigma fakta sosial yang meliputi fenomena sosial secara komprehensif. Max Weber mengartikan sosiologi sebagai suatu tindakan sosial antara hubungan sosial. Inti tesisnya adalah tindakan yang penuh arti atau makna dari individu. Dalam paradigma definisi sosial, ada 3 teori. Yang pertama adalah teori tindakan. Inti dari teori tindakan adalah tindakan sosial merupakan suatu proses di mana aktor terlibat dalam pengambilan keputusan-keputusan subjektif tentang sarana dan cara untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ia pilih. Teori yang kedua adalah teori interaksi simbolik. Teori ini menolak pandangan paradigma fakta sosial dan juga paradigma perilaku sosial. Dengan alasan yang sama, keduanya tidak mengakui artinya kepentingan kedudukan itu. Individu bagi paradigma fakta sosial dipandang sebagai orang yang terlalu mudah dikendalikan oleh kekuatan yang berasal dari diri sendiri, seperti kultur, norma, peranan sosial, sehingga pandangan ini cenderung mengingkari kenyataan bahwa manusia mempunyai kepribadian sendiri. Sedangkan paradigma perilaku sosial melihat tingkah laku manusia semata-mata ditentukan oleh suatu rangsangan yang datang dari luar dirinya sendiri. Teori yang ketiga adalah teori fenomenologi. Alfred Schroth mengatakan bahwa redaksi fenomenologi mengesampingkan pengetahuan kita tentang dunia, meninggalkan kita dengan apa yang dia sebut sebagai arus pengalaman. Sebuah fenomenologi berarti studi tentang cara di mana fenomena-fenomena, hal-hal yang kita sadari muncul kepada kita, dan cara yang paling mendasar dari permunculannya adalah sebagai suatu aliran pengalaman indrawi yang berkesinambungan, yang kita terima melalui panca indera kita. Persoalan pokok yang diterangkan oleh teori ini justru mengangkat persoalan pokok ilmu sosial sendiri, yaitu bagaimana kehidupan bermasyarakat itu dapat terbentuk. Paradigma perilaku sosial. Paradigma perilaku sosial ini memusatkan perhatiannya kepada hubungan antara individu dengan lingkungannya, yang terdiri atas macam-macam objek sosial dan non-sosial. Ada 2 teori yang mendukung paradigma ini. Teori ini dibangun dalam rangka menerapkan prinsip psikologi perilaku ke dalam sosiologi. Teori ini merupakan perhatiannya kepada hubungan antar akibat dari tingkah lakunya yang terjadi dalam lingkungan.